Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal ini saya ingin memberitahu satu hal, bahwa acara ini sedianya memang khusus buat anak-anak kita saja, buat calon-calon santri yang nanti habis lebaran mulai mukim di Darul Quran. Namun di perjalanan saya memandang tidak mengapa saya tetap mengundang jamaah yang hadir dari luar pesantren kita, dengan harapan yang mengaminkan lebih banyak lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya meyakini bahwa doa ibu, doa bapak, doa kakaknya, doa adiknya, doa guru-gurunya, doa saya, doa kita semua itu lebih hebat dari semua metode apapun. Saya ulangi ya. Doa dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya. Doa dari kakaknya jika si santri ini ada kakak. Doa adiknya jika si santri ini ada adik. Doa guru-gurunya si santri ini, baik di sekolah sebelumnya maupun di sekolah yang akan sesudahnya. Doa kita semua itu lebih hebat daripada metode apapun. Asli. Saya percaya itu. Ada metode yang begini, begitu, tapi orang tuanya malas berdoa. Yoya anaknya malas berdoa. Kalaupun hasil, nggak berkah. Tapi ada banyak orang-orang yang tidak pakai metode karena tidak punya metode. Yoya nyatanya anaknya jadi juga. Atas dasar itulah kemudian saya dan keluarga besar pesantren Darul Quran, kawan-kawan di PPPA mengumpulkan ibu dan bapak semua. Yuk di awal kita berdoa buat anak-anak kita. Di pesantren tidak kurang-kurang saya memberitahu para santri-santri. Kalian mau ngapal Quran? Sebenarnya ada yang lebih hebat daripada menghafalnya itu sendiri, yakni meminta supaya hafal. Ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, setelah salam kemudian minta sama Allah supaya Allah kasih kamu hafal Quran, mengerti, paham maknanya, lalu kemudian menjadi ulama yang memiliki dunia dan juga memiliki akhirat. Insya Allah Pak, lebih hebat daripada metode menghafal Quran itu sendiri. Ustadz, anak saya kok sudah setahun nyantren, kok tidak signifikan dalam hafalannya? Tenang aja, tenang saja. Saya pribadi mulai menghafal umur 23 tahun. Umur 23 tahun memulai menghafal. Artinya anak-anak yang sudah kita ikat dengan doa, tahu kapan dia pasti akan jadi. Nggak usah khawatir, nanti dia terusin di tempatnya. Nanti ada anak-anak yang hilang, habis itu hilang gitu. Nggak ada ketemu Quran. Suatu saat ini doa muncul kembali. Ketika dia kuliah, ada keinginan dia kemudian, ada kerinduan dia kemudian mendekatkan dirinya lagi dengan Al-Quran, lalu menghafalnya, hingga kemudian akhirnya menjadi penghafal Al-Quran. Begitu. Doa akan mengalahkan metode. Dan ini berlaku sesungguhnya bukan hanya di urusan anak-anak kita,
Wabil khusus lagi, bukan cuman di urusan kita punya anak yang lagi pengen menghafal Al-Quran. Bukan cuman itu saja. Bapak punya proyek. Bapak punya duit buat proyek tersebut. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya proyeknya lancar, duitnya aman. Ini masih biasa. Yang lebih hebat daripada itu, Bapak punya proyek tapi tidak ada duit. Lalu Bapak ngadep kepada Allah, berdoa supaya ada duit. Yang lebih hebat lagi daripada itu, Bapak nggak punya proyek dan nggak punya duit. Dalam keadaan seperti itu, Bapak ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya ini bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak punya teman bisnis juga, nggak tahu mesti ngapain. Rob, kasih saya petunjuk mesti bagaimana. Ini aja Allah kasih tuh. Jadi kalau punya proyek, punya duitnya biasa. Punya proyek nggak ada duitnya biasa. Punya duit nggak ada proyeknya biasa. Ini mah nggak punya apa-apa. Lalu ngadep pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ngapain nih ya Allah? Sholat 2 rakaat. Ada seorang ustadz datang kepada Yusuf Mansur. Bismillah, saya jadi belajar kepada dia. Apa kata si ustadz? Antum mah enak, donaturnya banyak, masjid cepat jadi, asrama cepat jadi. Oh. Terus bagi aneh dong. Donaturnya bagi aneh dong. Supaya masjid aneh juga jadi. Asrama yang aneh bangun juga jadi. Saya kemudian bicara sama beliau. Ustadz, aneh langsung bagi pabriknya aja. Aneh nggak bagi donaturnya. Tapi langsung membagi sumber si donatur-donatur tersebut. Terus Ustadz ini bilang, Allah itu mah tahu. Pertanyaan saya, kalau memang tahu, kenapa nggak minta sama Allah? Begini Ustadz, kalau ente kan ada bayangannya. Kalau aneh nggak ada bayangannya, justru karena nggak ada bayangannya, ente sholat 2 rakaat. Lalu bilang sama Allah, Yusuf Mansur mah banyak donaturnya, saya nggak ada. Bagaimana nih Allah? Begitu. Masa sih Ustadz? Nggak percaya. Ente kan ngelihatnya sekarang. Dulunya kan nggak dilihat. Kalau datang kepada Allah, ngadu, ya Allah, tolong bukakan si fulana hatinya untuk saya. Biasa, ada namanya. Ini mah ente ngadu, nggak punya nama. Ya Allah, nggak ada nama sama sekali. Gimana nih ceritanya? Saya percaya dengan kekuatan doa dan kekuatan doa. Dan sebaik-baiknya doa Ustaz, yang paling saya senangin adalah berdiri sholat 2 rakaat. Sebaik-baiknya doa yang saya senangin adalah berdiri sholat 2 rakaat. Dibuka pakai itu. Lalu saya baca ayat-ayat yang saya pandang. Mudah-mudahan bisa menjadi menenang hati saya, penghibur saya punya hati, dan bisa mengantarkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelahnya saya berdoa. Setelah itu kemudian saya bersedekah. Maka saya kumpulkan nih wali-wali santri. Saya kumpulin. Bukan nggak ada tugas, bakal ada tugas. Jadi wali santri itu tugasnya harus sama-sama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Tugasnya harus sama dengan para ustadz-ustadz yang lain. Emangnya kita tukang titip sepatu? Ibu naruh sepatu ditinggal begitu saja bawa kupon? Nggak begitu. Bapak ibu nitipin anak yang hidup. Kita bangun malam, ibu bapak nggak bangun malam. Mana bisa begini? Hah? Gurunya mati-matian ngedoain anak-anaknya. Yang orang tuanya leha-leha, sembarangan. Kita kemudian berjuang bangun masjid dan asrama. Lalu ibu dan bapak
Yang anaknya yang menggunakan itu asrama, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 6 tahun, mungkin 10 tahun. Saudara-saudara berada di Darul Quran, lalu begitu saja meninggalkan pesantren. Tar dulu, saya mau ngajak ibu dan bapak kerja sama. Kerja bareng. Pesantren kita kalau ditakdirkan oleh Allah SWT, jamiahnya berdiri. Sekarang sudah berdiri lebih hebat lagi, lebih gagah lagi. Nggak perlu ke Madinah. Imam-imam Madinah yang kita bawa ke sini. Lalu ngasih sanad kepada anak-anak kita. Ibu dan bapak yang pada pengen anaknya ke Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Dah, kalau emang nggak punya duit, kalau emang otak juga sederhana, untuk tidak dibilang bodoh, bismillah. Nanti syekh dari Ummul Qura yang kita datangkan ke pesantren. Nggak punya duit ke Yaman, bisa habis 40 juta. 40 juta itu kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin lebih daripada 70-80 juta. Nggak ada duit. Gimana caranya? Ya sudah, syekh dari Yamannya saja kita bawa ke sini. Pengen pergi kemana lagi? Semua kita jadiin itu destinasi luar negeri, ada di Darul Quran. Dan saya, pesantren tidak bisa sendirian. Inilah juga saya kumpulkan bapak dan ibu untuk sama-sama satu visi bersama kita semua. Lagi bangun masjid, lagi bangun pesantren. Ustaz, nada-nadanya Ustaz minta duit nih. No, bukan minta duit doang. Minta duit iya, pasti. Tapi bukan minta duit doang. Minta apa? Minta doa yang sudah pasti. Ya Allah, anak saya di sono. Masjidnya belum jadi. Mudah-mudahan masjidnya jadi. Dah segitu. Tapi tiap habis sholat begitu doanya. Masya Allah. Tiap habis sholat begitu. Asrama, fasilitas yang lain. Terus begitu. Doain terus. Dan nanti kita akan sampai pada silaturahim wali-wali santri. Mungkin ba'da isya nanti khusus. Saya ingin mengajak ibu dan bapak semua juga ikut menghafalkan Al-Quran. Kalau perlu kejar-kejaran sama anaknya. Kejar-kejaran. Kamu ngapal di pesantren ya. Bapak ngapal di rumah. Yang benar Pak, benar. Bismillah. Kamu ngapal 30 juz, bapak ngapal juz 30. Ini lumayan kan? Lumayan nggak? Lumayan. Lumayan. Nanti saya siapin, pesantren mempersiapkan toolsnya, mempersiapkan CD-nya, mempersiapkan kemudian buku-bukunya. Jadilah kemudian kami mendapati santri 2. 1 anaknya, 2 keluarga dari si anaknya. Pengen gitu saya, ibu-ibu datang bukan cuma nengokin, tapi ikut setoran. Ustadz, saya pengen nengokin multazam. Oh, ada multazam di sana. Habis nengokin, Ustadz, saya mau setoran Al-Quran. Cakep. Surah apa Ustadz? Saya kebetulan lagi ngapalin juz amma Ustadz. Yo silakan, udah nyampe surah apa? Al-Qari'ah Ustadz. Lumayan, itu kan minggu pertama sampai Al-Qari'ah. Minggu pertama sampai Al-Qari'ah. Sok silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية. Salah Bu. Oh iya, namanya belajar ya kan? Ngapa-apa, jangan takut, namanya belajar. Kita benerin. فأما من ثقلت موازينه فهو وأما من خفت موازينه wa ma adraka narun. Itu minggu pertama, bulan pertama.
Begitu udah setengah tahun, setorannya jadi lain. Setoran apa ibu sekarang? Ambil Ustaz, Al-Insan. Udah juz 29 itu. Yuk silakan. Bacaannya udah lain. Udah ada nadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hebat nih. Dulu 6 bulan nggak begini suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 6 bulan kemudian, karena malu sama anak, lalu dia ikut ngapal. Ini yang saya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Weh, subhanallah. Udah sampai Al-Insan Ibu? Iya, alhamdulillah. Saya niat Ustaz. 1 tahun anak saya nyantren, saya paling tidak 3 juz. Juz 30, 29, 28. Subhanallah. Top. Hebat. Inilah. Kita akan bercanda-canda seputar ini sambil nanti kita berdoa bersama sesuai dengan yang saya bicarakan di televisi. Kita akan berdoa buat negeri kita. Buat Indonesia. Mulai dari pemerintah yang paling tingginya sampai pemerintah yang paling bawahnya. Dari mulai pejabat yang paling tingginya sampai pejabat yang paling bawahnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah kasih negeri kita negeri yang aman. Oke lah, kita nggak kuasa secara kekuasaan, ya kita nggak kuasa secara kekuatan, kita pakai kekuatan doa. Masih ingat ada yang protes tentang warnet, yang orangnya sampai nangis dan dia tidak punya kekuasaan, lalu saya suruh berdoa dan berdoa. Subhanallah Pak, kekuatan Allah berikan. Dari mana aja judulnya? Tutup. Bukan kita yang nutup, Allah yang nutup. Kalau Allah yang nutup tuh macam-macam caranya. Kesambar geledek lah. Lalu komputernya mati semua. Betul nggak? Lalu ada kejadian lah yang kemudian masyarakat turun tanpa dia mengomandoi. Saudara punya duit, bantu tetangga, biasa Pak. Saudara nggak punya duit, bisa bantu saudara, tuh baru tuh luar biasa. Saudara punya duit, bisa nguliahin anak orang lain, biasa. Ini mah saudara nggak punya duit, boro-boro nguliahin anak orang lain, nguliahin anaknya sendiri nggak ada. Nah, kita akan belajar di nikmatnya sedekah. Bagaimana caranya? Nggak punya duit, tapi tetap bisa nguliahin anaknya orang lain. Bukan anak sendiri loh. Nguliahin anak orang lain. Dan yang luar biasanya lagi, anaknya orang lain itu berikut ibu dan bapaknya tidak tahu kalau itu adalah hasil kerja keras bapak dan ibu semua. Nggak tahu. Sebab memang nggak mungkin juga dengan cara saya lalu ibu bapak kemudian berangkat ke tetangga. Asal tahu ya, anak kamu tuh bisa kuliah. Alhamdulillah, sebab saya. Bingung. Itu sebab kamu. Kamu orang miskin, orang kecil, orang susah. Kok bisa? Nggak nyambung sama dia juga. Udah biar aja kita simpen. Insyaallah kita akan belajar keyakinan-keyakinan. Termasuk pada hari ini khususnya. Kita bicara tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.